football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Hasil Piala Dunia U17 menang telak atas Argentina, Mali raih tempat ketiga. Timnas Mali memastikan tempat ketiga di Piala Dunia U17 2023. Hal itu menyusul kemenangan telak 3-0 atas Argentina U17 di Stadion Manahan Solo Jumat 1 Desember. 3 gol pada laga ini dicetak oleh Ibrahim Diarra pada menit ke-9, Mamadou Doumbia pada menit ke-45, dan Hamidou Makalo di menit ke-48. Monza versus Juventus menang 2-1, Bianconeri rebut puncak klasemen. Bertanding di Stadion Brianteo, Juventus membobol gawang Monza di menit ke-12 lewat sundulan Adrien Rabiot. Monza berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-92 lewat tembakan jarak jauh Valentin Carboni. Namun 2 menit berselang, Juventus kembali unggul melalui Federico Gatti. Skor 2-1 menutup pertandingan. Juventus kini mengumpulkan 33 poin dan memuncaki klasemen sementara, sedangkan Monza berada di peringkat ke-9 dengan 18 poin. Al Hilal versus Al Nassr, Ronaldo CS dibantai 0-3 di Derby Riyadh. Al Hilal versus Al Nassr digelar di King Fahd International Stadium. Al Hilal menekan sepanjang babak pertama. Di babak kedua Al Nassr mengambil inisiatif serangan. Asyik menyerang, Al Nassr malah kebobolan lewat Sergej Milinkovic-Savic di menit ke-63. Al Hilal bisa menambah 2 gol di masa injury time lewat Alexander Mitrovic di menit ke-90 dan di menit ke-90 plus 3. Skor 3-0 menutup laga. Hasil ini membuat Al Hilal makin nyaman memimpin klasemen dengan raihan 41 poin, sementara Al Nassr tertahan di posisi kedua dengan 34 poin. Paolo Maldini, sosok yang sempurna untuk bangkitkan Manchester United. Sebuah dukungan diberikan Mikel Silvestre kepada Paolo Maldini. Ia percaya legenda AC Milan itu merupakan sosok yang tepat untuk menjadi direktur olahraga baru Manchester United. Menurut Silvestre, sang legenda punya jaringan yang bagus di dunia sepak bola, sehingga ia sempurna untuk pekerjaan tersebut. Maldini juga telah menunjukkan kapasitasnya sebagai direktur olahraga saat ia bekerja di AC Milan. Jadi, ia menilai MU tidak perlu ragu untuk mempekerjakan Maldini sebagai direktur olahraga baru mereka. Ten Hag bela Onana, dia kiper terbaik kedua di Premier League. Manajer Manchester United Erik ten Hag membela Andre Onana dari segala kritikan. Baginya, kiper Kamerun tersebut masih merupakan salah satu yang terbaik di Premier League. Jika kalian menganalisis permainan dengan baik, maka kalian akan melihat dia itu kiper kedua terbaik di Premier League. Mengacu pada statistik, ujar Ten Hag seperti dikutip Sky Sport. Dia tahu telah membuat sejumlah kesalahan di Liga Champions, tetapi selama 5 bulan pertama secara keseluruhan, dia tampil sangat baik. Lanjutnya. Everton banding hukuman pengurangan 10 poin. Everton tidak terima dengan hukuman pelanggaran finansial yang menyebabkan mereka dipotong 10 poin. The Toffees pun mengajukan banding kepada Premier League. Everton Football Club hari ini baru saja mengajukan banding kepada Komisi Yudisial Premier League untuk mencabut hukuman pengurangan 10 poin. Komisi banding akan dibuat untuk mengurus kasus itu, ujar pernyataan resmi klub sekota Liverpool itu. Tak cuma dari supporter Everton, tetapi juga pemerintah kota Liverpool yang menyayangkan hukuman ini dibuat begitu cepat. Usai pulih dari cedera bahu, Bellingham sekarang cedera ankle.
Jude Bellingham kabarnya belum pulih sepenuhnya dari cedera bahunya itu. Ia mungkin harus menjalani operasi agar pulih 100%. Di saat bahunya belum beres, kini Bellingham dilaporkan mengalami cedera engkel. Gol menyebut Bellingham tak bisa berlatih penuh dengan Madrid jelang laga lawan Granada karena cedera itu. Carlo Ancelotti akhirnya angkat bicara soal kabar tersebut. Ia mengatakan sang gelandang memang mengalami cedera di engkelnya. Tetapi cedera itu minor saja. Ancelotti pun mengatakan Bellingham bakal bisa bermain lawan Granada. Arsenal tunda penjualan Aaron Ramsdale. Rumor Arsenal akan menjual Aaron Ramsdale di musim dingin nanti nampaknya tidak akan terjadi. The Gunners dikabarkan baru akan berpisah dengan sang kiper di musim panas tahun depan. Ini disebabkan mereka tidak punya pelapis yang sepadan untuk Raya, sementara Arsenal masih harus bermain di Liga Champions. Jadi mereka menilai lebih baik mempertahankan Ramsdale untuk menjadi pelapis dan pesaing Raya. Mana nih Moises Caicedo? Moises Caicedo sejauh ini belum bersinar di Chelsea. Ditebus dengan harga mahal, ia belum menunjukkan performa maksimal. Pemain 22 tahun itu sudah tampil 13 kali dengan 3 laga turun dari bench. Manajer Mauricio Pochettino membela sang gelandang. Menurutnya, tak adil membandingkan performa Moises Caicedo di Chelsea dan Brighton musim lalu. Musim lalu, Moises Caicedo memang bersinar di Brighton. Ia membawa The Seagulls finish ke-6 di Premier League dan lolos ke Liga Eropa musim ini. Rumornya, Shevchenko ditawarkan ke Milan untuk jadi pengganti Pioli. Legenda sepak bola Ukraina Andriy Shevchenko dikabarkan telah ditawarkan ke AC Milan untuk dijadikan pelatih sementara di San Siro, menggantikan Stefano Pioli. Kabar ini diklaim oleh jurnalis asal Italia Nicolo Sira via Sempre Milan. Ia mengklaim Shevchenko telah ditawarkan oleh beberapa agen perantara. Shevchenko ditawarkan untuk jadi pelatih sementara Milan sampai bulan Juni 2024 saja. Namun manajemen Rossoneri kabarnya menolak tawaran itu. Petinggi Juventus pastikan Massimiliano Allegri tak akan pergi. Masa depan Massimiliano Allegri sebagai pelatih Juventus di Liga Italia Serie A sempat dirumorkan akan berakhir pada musim panas nanti. Tetapi itu dibantah oleh petinggi klub. Meski sedang dalam situasi sulit, Allegri mampu membawa Juventus tetap tampil solid di musim ini. Sentuhannya bikin Juventus bersaing di papan atas klasemen Liga Italia. Juventus sendiri saat ini memimpin klasemen Liga Italia dengan 33 poin, mengkudeta Inter Milan di urutan kedua dengan 32 poin. Arsenal akan perpanjang kontrak 2 pemainnya. Arsenal dikabarkan akan mencoba untuk memperpanjang kontrak dari kedua pemainnya yaitu Takehiro Tomiyasu dan Ben White. Perpanjangan kontrak ini sendiri merupakan keinginan langsung dari sang pelatih Mikel Arteta. Sang pelatih ingin memastikan skuad utamanya tetap bersama dan membangun harmonisasi. Karena itu, ia tak ingin pemain yang masuk ke dalam rencananya seperti Ben White dan Takehiro Tomiyasu cabut. Baik Tomiyasu dan Ben White memang kontraknya akan segera berakhir, di mana Tomiyasu akan selesai kontraknya di tahun 2025 dan Ben White di tahun 2026. Namun dengan adanya permintaan untuk perpanjangan kontrak ini, paling tidak keduanya akan dikontrak lebih dari tahun 2027. Waduh, Taylor Malaysia baru bisa comeback di tahun 2024. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Back mereka, Taylor Malaysia, dikonfirmasi baru bisa bermain lagi di tahun 2024 mendatang. Ia mengalami cedera lutut yang cukup parah, di mana ia menjalani operasi di musim panas kemarin. Awalnya proses pemulihan cederanya berjalan lancar. Namun baru-baru ini cedera tersebut kumat sehingga comeback-nya harus tertunda. Kabar baik MU, Mason Mount semakin dekat untuk comeback.
Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Playmaker mereka Mason Mount dikonfirmasi sudah mulai pulih dari cedera. Dalam konferensi persnya jelang laga melawan Newcastle, Ten Hag membeberkan kondisi terkini dari skuadnya. Ia menyebut bahwa Mason Mount sudah pulih dari cedera dan ia sudah berlatih kembali. Saya bisa bilang bahwa hari ini Mason Mount telah berlatih kembali di lapangan, ungkap Ten Hag. Saya belum tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum ia bermain lagi. Saya belum bisa membeberkan itu sekarang, pungkasnya. Reuni Lionel Messi dan Luis Suarez di Inter Miami segera terwujud. Luis Suarez diizinkan untuk melakukan reuni dengan Lionel Messi di Inter Miami, dan Gremio mengkonfirmasi kepergian sang striker dalam waktu dekat. Penyerang veteran ini akan mengucapkan selamat tinggal pada sepak bola Brazil pada akhir tahun ini, dengan kesepakatan untuk mengakhiri kontraknya lebih awal. Suarez kemudian akan bebas menuju Amerika Serikat dan bergabung dengan mantan rekan setimnya di Barcelona, Messi, Sergio Busquets, dan Jordi Alba di klub MLS Inter Miami. Alasan Lionel Messi marah kepada Robert Lewandowski. Lionel Messi mengungkit perselisihan dengan Robert Lewandowski ketika bentrok di laga Piala Dunia 2022 lalu. Messi enggan menyambut uluran tangan Lewandowski yang mengajaknya bersalaman. Setelah momen tersebut berlalu 1 tahun, sang kapten Argentina itu buka suara. Messi mengakui bahwa sikap dinginnya didasari pada komentar Lewandowski usai Ballon d'Or 2021. Kala itu La Pulga keluar sebagai pemenang trofi bola emas. Dalam pidato kemenangannya, Messi menyebut Lewandowski pantas menerima piala yang sama. Hanya saja Lewandowski mempertanyakan apakah kata-kata Messi tulus atau tidak. Alhasil sekutu jadi baper ketika bersua Lewi di lapangan. Diteriaki Messi oleh fans Al Hilal, Ronaldo balas dengan salam kecupan. Cristiano Ronaldo memberikan respon tak biasa ketika diintimidasi oleh supporter Al Hilal. Selepas laga, supporter tim tuan rumah meneriakkan nama Lionel Messi dengan maksud mengejek Ronaldo. Sang kapten lantas bereaksi atas aksi penggemar kubu lawan. Ronaldo berjalan meninggalkan lapangan sambil memberikan gestur blow kiss ke arah tribun pendukung Al Hilal. Ronaldo tak lupa memamerkan senyum seakan ingin menunjukkan bahwa dirinya tak terganggu oleh intimidasi penonton. Ingin permanenkan duo Joe, Barcelona minta diskon besar-besaran. Barcelona dilaporkan meminta diskon besar-besaran kepada Atletico Madrid dan Manchester City untuk mempermanenkan Joao Felix dan Joao Cancelo. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Barcelona harus menyiapkan uang sebesar 105 juta euro atau sekira 1,7 triliun rupiah untuk mewujudkan keinginannya. Rinciannya adalah 80 juta euro sebagai biaya mempermanenkan Joao Felix dari Atletico Madrid, sedangkan 25 juta euro merupakan nominal yang diminta Manchester City untuk Joao Cancelo. Permintaan tersebut diyakini bakal sulit dipenuhi Barcelona mengingat mereka masih mengalami krisis finansial. Namun Barcelona tidak menyerah. Menurut laporan dari jurnalis dan analis bursa transfer, Fernando Polo, Barcelona akan meminta diskon besar-besaran kepada klub pemilik duo Joao. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!